Baik. Kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senang sekali rasanya siang hari ini kita bisa berkumpul dalam media Zoom meeting ini. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan sehingga bisa berkumpul dalam agenda yang sangat spesial siang hari ini. Alhamdulillah kita berkumpul dalam acara Ngobras Babe. Ini karena yang menggagas acara ini orang Betawi kali. Ngobras Babe itu teman-teman itu adalah ngobrol asik tentang barang bekas. Nah, ini kita akan ngobrol tentang barang bekas hari ini. Dan tema hari ini adalah tentang kantong kresek yang akan dibuat menjadi suatu karya yaitu bunga gitu ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, waktu kita juga tidak terlalu banyak ya, jadi mari sama-sama kita buka pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan hari ini diberkahi oleh Allah dan kita mendapatkan wawasan kembali ya mengenai barang bekas hari ini yang akan kita gagas menjadi suatu karya. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini saya manggilnya teman-teman aja boleh ya. Aduh, maaf nih. Ada si kecil ikutan nih. Maaf, Nak. Sebelumnya saya ingin membacakan dulu. Kita perkenalan dulu dengan pematerinya ya. Nama Dahlan Rifalufi ini kayaknya nama pena ya, Kak. Nama pena Dahlan Rifalufi. Kemudian tanggal lahirnya adalah 1 Oktober 1985. Beliau sudah menikah dengan 2 putri. Aktivitas sekarang beliau adalah guru di Yayasan Al-Bughiyah. Kemudian beliau adalah konten kreator mengenai kreasi atau kreativitas ya, Kak. Lalu Kak Dahlan ini juga aktif sebagai pendongeng dan aktif juga di beberapa komunitas pendongeng dan komunitas pendongeng dan sulap ya. Kira-kira apa materi kita hari ini. Nah, baik teman-teman, tadi sudah dibacakan biodata tentang narasumber dan alhamdulillah narasumber kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka, oh ya sebelumnya kita ngobrol dulu sebentar kali ya. Teman-teman ada yang tahu nggak kalau barang seperti kantong kresek itu kira-kira berapa lama tuh tahannya ya? Kita ke dulu. Berapa lama bisa di apa ya namanya ya? Kalau kita kan sekarang beli makanan pakai kantong. Termasuk tadi sih saya beli apa-apa masih pakai kantong ya. Terus apa ya? Sekarang itu kan sedang digagas kalau bisa bawa goodie bag sendiri dan alhamdulillahnya pemerintah juga sudah menggagas itu mulai dari supermarket ya. Dari supermarket itu bisa tahu kalau misalnya kita belanja itu kena charge gitu ketika kita mendapatkan kantong plastik dari supermarket. Nah sebenarnya itu memang memberatkan pembeli, tapi ada tujuan tertentu gitu ya. Ada tujuan tertentu bahwa pemerintah ingin bahwa kita mengurangi kantong plastik atau kantong kresek, penggunaan kantong plastik atau kantong kresek. Jadi pernah waktu itu saya jalan ke Kota Bogor. Nah, terus kita asik aja melenggang masuk ke salah satu supermarket. Udah ambil barang-barang yang kita butuhin, terus pas mau bayar, bingung. Di sana nggak ada sama sekali kantong kresek. Jadi kita harus beli goodie bag. Ya, tahu lah ya teman-teman kalau goodie bag yang bagus itu harganya berapa. Dan itu lebih tahan lama dan lebih awet sebenarnya. Nah, di situ baru kita sadar, oh ya, ternyata sekarang ini kalau kemana-mana kita harus bawa goodie bag ya untuk mengurangi kantong kresek. Dan itu sangat
sangat mempengaruhi terhadap lingkungan kita sehingga penggunaan kantong kreseknya berkurang. Nah, ini juga demi kelangsungan bumi kita ya. Kalau kita belajar lingkungan itu ada namanya sustainable development. Jadi pembangunan yang terus-menerus gitu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang lingkungan, tapi kita belajarnya dari sisi lain. Nah, sisi lainnya itu adalah tentang bagaimana mengubah sampah menjadi sesuatu hal yang berharga, yaitu kantong plastik atau kantong kresek tadi. Nah, tanpa memperpanjang kalimat pembukaan, mari sama-sama kita sambut narasumber kita, yaitu Kak Dahlan Rifalufi. Pada Kak Dahlan, dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Dila yang sudah membuka kegiatan pertemuan Zoom Ngobras pada kesempatan hari ini ya. Hari ini seolah pertemuan yang perdana. Jadi kalau teman-teman yang ikut pada hari ini adalah kegiatan kita yang perdana gitu. Terus juga mohon supportnya juga nih. Semoga dari kegiatan Ngobras ini menjadi kegiatan yang bisa berkelanjutan gitu, bisa menjadi podcast yang terus-menerus bisa memberikan manfaat gitu. Jadi kedepannya sih punya planning panjang gitu ya, bagaimana Ngobras Babe ini bisa mengakomodir, memfasilitasi teman-teman yang memiliki kreativitas, memiliki seni dan sebagainya itu bisa kita sharing di kegiatan ini gitu, kedepannya. Nah untuk kegiatan yang perdana ini ya, saya ucapkan terima kasih atas atensi teman-teman semuanya yang telah bergabung di acara Ngobras Babe ini. Kalau yang saya dapat invite dari nomor-nomor HP-nya itu ya, alhamdulillah gitu ya. Jarak dari domisilinya ini cukup beragam gitu. Maksudnya tidak satu kota aja, tapi beberapa kota pun bisa bergabung di sini gitu. Bisa saya sebutkan ya, ada yang dari paling jauh dari Medan, kemudian ada yang dari Bogor, ada yang dari Bandung, kemudian ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bekasi, kemudian paling terdekat dengan saya domisilinya ya di Pondok Aren gitu. Ada juga yang dari Pondok Aren gitu. Jadi selamat bergabung. Kita di sini sebetulnya saya bukan memberikan pelajarannya atau materi, tapi kita lebih karena temanya ngobras, jadi ngobrol aja gitu, ngobrol santai, sharing. Mungkin dari saya ketika menyampaikan ada sesuatu yang kurang gitu, tetapi teman-teman bisa menambahkan atau kita saling sharing gitu ya, saling berbagi ilmu, karena di antara kita ini saling belajar gitu, saling mengisi kekurangan dan kelebihan, saling melengkapi seperti itu tujuannya. Nah, untuk tema perdana ngobras ini saya sengaja mengambil tema dari kantong kresek ya, atau kantong plastik. Kenapa kita pilih tema perdana ini? Karena barang ini itu mudah, plastik ini mudah kita temukan gitu ya, mudah kita dapatkan gitu. Kemudian secara kemasan plastik itu kan praktis ya. Praktis maksudnya itu bisa buat segala macam wadah gitu. Bisa buat sampah ketika kita habis ngolahin sayuran gitu. Misalnya kita jadiin satu, kemudian kita jadikan wadah untuk sampahnya. Atau ketika kita belanja, itu masih ada yang menyediakan kantong plastik. Ada juga yang sudah men-stop gitu. Artinya sudah tidak lagi menyiapkan kantong plastik. Tetapi silakan jika pun mau pakai wadah, ya harus membeli dari tempat yang menjualnya gitu. Nah makanya barang-barang seperti ini, seperti kresek ini kan sesuatu yang mudah gitu, sesuatu yang mudah kita dapatkan. Kemudian secara materi pun praktis plastik ini, dan lebih dari mudah kemudian praktis. Akibatnya apa ya? Banyak sampah-sampah yang kita lihat ya, baik di lingkungan rumah kita, kemudian di lingkungan sekitar rumah kita, kemudian di tempat aktivitas kita bekerja misalnya, atau kita tempat beraktivitas kita di luar gitu. Itu mudah sekali untuk kita dapatkan sampah-sampah plastik dari orang setelah memakainya gitu. Itu mudah sekali dibuangnya atau disimpan. Kalau disimpan sih jarang gitu ya, tapi lebih banyaknya orang itu membuangnya gitu kalau untuk kantong kresek. Nah, ternyata kalau kita lihat lagi ya, bagaimana sampah-sampah ini
dari satu jenis aja gitu ya. Tadi Kak Dila sudah menyinggung tentang terurainya kapan sih sampah plastik ini bisa terurai gitu. Karena dari macam-macam sampah itu banyak sekali jenis-jenisnya dan banyak sekali klasifikasi lamanya mereka terurai gitu. Contohnya ya, yang kita bahas kali ini adalah kantong kresek. Nah, kantong kresek ini kalau yang terbaru ya, produk terbaru maksudnya yang mudah terurai itu yang Go Green ada kan ya, itu 1-2 pekan itu udah bisa hancur gitu. Bahkan kalau kita nggak gunakan, kita simpan di meja atau di tempat biasa aja itu bisa terurai. Hancur sih enggak, tapi ketika kita pakai itu getas. Getas itu apa ya? Mudah hancur gitu, ketika kita taruhin wadah hancur gitu dengan sendirinya. Itu yang model-model sekarang itu 1-2 minggu itu udah bisa terurai gitu. Tapi kalau kemasan yang lama ini yang lebih bahaya gitu, karena usia terurainya itu bisa sampai 50 tahun, bahkan bisa sampai 100 tahun. Ini kan luar biasa gitu. Ketika kita tidak bisa mengurangi sampah ini, ya akibatnya tadi lama sekali terurainya gitu. Ini baru satu permasalahan dari kantong sampah plastik itu. Belum lagi sampah-sampah yang lainnya gitu. Misalnya kalau kita punya anak kecil ya, kan masih pakai Pampers gitu. Nah, Pampers pun juga ada kendala gitu ketika terurainya gitu. Bisa sampai 250 tahun bahkan baru bisa terurai. Walaupun kita lihat itu kan bisa menampung air ya. Kalau kita lihat Pop-Pop, Pampers dan sebagainya itu, kalau mereknya saya sebut mohon maaf, itu ternyata bisa mengurai lebih lama gitu. Belum lagi misalnya aluminium, botol aluminium seperti seperti apa ya, cap kaki 3 ya, itu kan lama gitu ya, sampai 20 tahun. Nah, yang kita bahas sekarang adalah tentang kantong kresek. Nah, solusinya apa? Ketika tadi ada permasalahan, lamanya terurai, nah kita sebagai manusia ya, insya Allah akan selalu siap untuk memberikan solusi yang terbaik untuk lingkungan rumah kita, untuk lingkungan masyarakat kita. Nah, memberikan solusinya gimana? Kalau kita menghancurkan sampah itu secara sendiri itu nggak mungkin itu. Tetapi yang lebih efektif yang bisa kita lakukan adalah mengurangi sampahnya gitu. Jadi kalau kita istilahnya pengen menghilangkan sampah ya nggak bakal mungkin gitu, sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Karena masih aja akan terus terjadi sampah-sampah itu gitu, masih terus ada. Tetapi solusi yang mudah yang bisa kita lakukan ya mengurangi sampah. Seperti program pemerintah menyiapkan untuk supermarket dan pusat perbelanjaan tidak lagi menyiapkan kantong kresek dan sebagainya. Kemudian kita pun ketika kalau akan belanja ya, kita udah mulai bawa kemasan sendiri, bawa goodie bag sendiri, jangan lagi membeli gitu. Kecuali memang kita di motor kita atau di mobil kita atau di tas kita nggak ada, ya mungkin terpaksa harus beli, itu nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau memang kita sudah terbiasa, silakan gitu untuk membawa goodie bag dari rumah setiap kita belanja gitu. Kemudian tidak hanya itu, ketika kita beli makanan pun ya, beli makanan bubur ya misalnya, itu kan biasanya pakai styrofoam ya. Nah, styrofoam juga ternyata terurainya ini nggak bisa gitu. Kalau kita perhatikan ya, sampah styrofoam ini tidak bisa terurai gitu. Bahkan kalau kita pernah misalnya ke pantai atau ke pulau ya, biasanya kan itu kan sampah di pinggir-pinggirnya banyak ya. Karena itu sampah dari pantai yang satu balik lagi ya nggak akan hancur gitu. Ternyata memang styrofoam ini sesuatu yang nggak mungkin bisa dihancurkan gitu, nggak bisa terurai gitu. Sifatnya seperti itu materinya. Nah, jadi solusi kita tadi ya, mengurangi sampah, kemudian ketika kita belanja pun menyiapkan tadi goodie bag, kemudian ketika kita beli makanan yang sifatnya siap saji ya, kita membawanya dari rumah gitu. Misalnya bawa Tupperware ya, kita tidak lagi minta bang dibungkus pakai styrofoam, nggak lagi gitu. Karena, nah ini ada kejadian yang menarik nih. Jadi kan di lingkungan rumah gitu ya, maksudnya ketika lingkungan saya maksudnya, ada sesuatu yang kaget mungkin ya, kok kalau beli bawanya banyak banget itu. Ada yang, maaf, saya kan ada anak kecil, ada saya juga gitu, orang dewasanya. Jadi kok Tupperware-nya kok banyak banget bang. Nah dia bingung ini buat apaan? Enggak, ini buat buburnya, jadi nggak usah pakai plastik gitu. Jadi
kita memang perlu memberikan apa ya, edukasi juga ke teman-teman pedagang, teman-teman penjual juga gitu. Jadi memang tadi kita bisa memberikan solusi untuk mengurangi sampah ini dengan cara apa gitu. Kalau kita bisanya tadi seperti itu ya kita mulai lakukan lah gitu. Kemudian selain mengurangi sampah-sampah tadi ya, ternyata dari kantong kresek ini pun bisa kita buat sesuatu yang menarik gitu, sesuatu kreativitas. Bahkan kalau teman-teman yang di sini misalnya aktif di sekolah ya, itu bisa dijadikan display di kelas gitu, bisa dijadikan display di sekolah, atau teman-teman yang sedang kuliah pun bisa jadi bahan danus gitu, misalnya bisa bikin bunga, kemudian kalau teman-temannya wisuda itu kan banyak ya, bisa ratusan bahkan ribuan ketika wisudaan itu, jumlahnya lumayan banyak. Nah itu teman-teman ketika ada event di kampus ya bisa dijadikan sebagai masukan gitu buat danus-danus usaha dari teman-teman di organisasinya gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Dan alhamdulillah kami di RIS sudah mencoba untuk melakukan tadi ya, memberikan solusi bagaimana sampah-sampah ini berkurang. Salah satunya kita sudah dan ada lagi kita juga bikin bersama-sama bikin eco bridge ya, bagaimana sampah-sampah dari yang kasetan misalnya kopi, kemudian kemasan-kemasan kecil dan yang lainnya itu kita kumpulkan dan kita sudah pilah-pilah sehingga adakan manfaatnya sebagai kreasi yang lain gitu, kita kumpulkan. Dan alhamdulillah untuk tadi ya, untuk mengurangi sampah ini memang perlu koordinasi dengan orang-orang yang ada di rumah juga gitu. Jadi kita melakukannya nggak hanya bisa sendiri, tapi kita juga perlu koordinasi juga, maksudnya dikomunikasikan dengan misalnya kita dengan ibu kita, dengan ayah kita, dengan anak-anak kita ya. Jadi semuanya itu biar satu irama bahwa kita ingin mengurangi sampah, ingin memilah-milah sampah yang betul. Mungkin terlihat rumah kita kok ramai banget gitu ya, ada sampah ini, ada sampah itu, kok muangin di sini, muangin di situ. Nah apa-apa, ini kan sebagai pembelajaran juga gitu ketika kita di rumah. Nah, ada nasihat dari Pak Agim ya, yang masih selalu saya ingat ya, bagaimana memberikan solusi ini. Yang pertama itu ya, kita bisa melakukannya dari hal-hal yang terkecil. Kemudian kita bisa melakukannya dari diri kita sendiri, dan yang selanjutnya adalah kita mulai saat ini. Nah, selanjutnya kita ada sedikit games ya. Nanti silakan dipandu oleh Kak Dila ya. Bagaimana nanti Kak Dila mungkin akan menjelaskan games ini ya, permainan ini. Jadi nanti teman-teman simak, disaksikan sampai tuntas ya. Nanti dari Bu Dila yang akan menjelaskan. Insya Allah akan disiapkan ya sama hostnya sebuah cindera mata atau kenang-kenangan dari teman-teman yang bisa menjawabnya. Silakan Kak Dila untuk membantu. Baik teman-teman, di sini ada games, jadi nanti akan ditampilkan video, terus nanti ada pertanyaan di dalam video itu. Nah, teman-teman bisa menjawab pertanyaan tersebut di kolom chat. Ya, teman-teman bisa menjawab pertanyaan tersebut di kolom chat. Nah, ini yang tercepat itulah yang bisa memenangkan games tersebut. Siap ya teman-teman? Sebentar ya, saya share videonya. Sudah terlihat teman-teman? Kita mulai ya. Sudah. Silakan memilih tanaman mana yang benar-benar tanaman asli, apakah A, B, atau C. Mana tanaman yang asli, apakah tanaman A, B, atau C. Ana mau bobo dekat Bunda.
Yang mana tanaman yang asli? Apakah tanaman A, B, atau C? Silakan teman-teman dipilih langsung di kolom chat. Oh, Masya Allah, udah banyak tuh yang jawab tuh. Dipilih yang tercepat aja ya, yang tercepat Kak Dila. Siapa Kak Dila yang menjawab lebih cepat? Kalau di saya yang tercepat adalah Kak Agung WWF nih nama akunnya. Wah, selamat Kak Agung WWF. Selamat Agung. Jawabannya B. Iya. Semuanya benar ya. Jawabannya B, tapi mohon maaf kita pilih yang tercepat saja. Nah, itu dia games kita kali ini. Silakan dilanjutkan lagi Kak Dahlan. Iya. Jadi tadi ya sedikit games dari kegiatan ngobras Gabi ini ya. Jadi kita akan membuat sebuah kreasi dari kantong kresek ini, kreasinya berupa bunga ya. Jadi kenapa saya pilih di tema kali ini adalah bunga ya? Karena kita juga kan melihat tren yang sekarang itu yang lagi rame kan tanaman, ya kan, betul kan? Tanaman-tanaman hias, kemudian ikan cupang, ya kan? Kemudian otomotif, kemudian sepeda yang lagi rame. Nah, yang termuda ketika pandemi ini kan ya tanaman hias gitu. Bagaimana ketika sampah-sampah ini pun bisa kita angkat menjadi tema yang sedang hot juga gitu, sedang booming juga di permukaan ini gitu. Jadi kalau teman-teman tadi sudah memilih ya, alhamdulillah semuanya hampir jawabannya betul ya, yaitu yang memilih pot paling tengah itu pot yang B, karena sebelah kanan dan kiri itu adalah kreasi dari kantong kresek ya. Nah, bagaimana sih gitu ya kantong kresek yang biasa kita pegang, yang biasa kita lihat sehari-hari bisa menjadi seperti itu gitu. Yang saya bikin ini bukan sesuatu yang baru ya teman-teman, tapi sesuatu yang memang sudah sering digunakan, sering dibikin, bahkan pernah banyak orang telah membuatnya. Tapi kesempatan ini saya hanya men-sharing kembali dari ide-ide orang luar biasa gitu. Karena alhamdulillah saya juga bisa, jadi kebetulan saya sharing juga ke teman-teman supaya kita saling tadi intinya kan kita bagaimana memberikan solusi dari sampah-sampah ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat ya, bisa ditaruh di tempat meja kerja gitu atau di meja ruang kelas dan sebagainya gitu kalau kita beraktivitas sekolah. Jadi lebih menarik gitu. Apalagi nanti ketika mau lebaran ya, biasanya kan banyak tamu gitu. Jadi mejanya itu jangan meja makanan semuanya gitu. Jangan dodol mulu misalnya atau yang lainnya kacang goreng, tapi ada sesuatu bunga itu kan lebih indah gitu ketika tamu datang. Nah, harapannya seperti itu. Bahkan lebih menariknya lagi nanti di ujung sesi ya, di akhir penutup itu bagaimana dari kreasi tadi bikin bunga dari kantong kresek ini ternyata bisa menghasilkan nilai secara ekonomis juga gitu, bisa terjual gitu. Mungkin langsung aja Kak Dila untuk mempersingkat ya, dilihat aja bagaimana biar teman-teman melihat tutorial bagaimana kreasi dari kantong kresek ini bisa dijadikan sesuatu kreasi yang menarik, cantik ya. Salah satunya seperti bunga ini gitu. Ternyata nggak hanya bisa bunga aja gitu, tapi banyak sekali jenis-jenis yang bisa kita identifikasikan sebuah karya dari kantong kresek ini. Dan ini adalah salah satu contoh aja ya. Tanaman hias ini hanya satu contoh aja yang saya ingin perlihatkan ke teman-teman gitu. Silakan Kak Dila untuk video tutorialnya dilihatkan. Sebentar, ternyata hilang ya. Sebentar ya. Kita ambil dulu stok plastik yang udah kita rapikan.
Kita ambil dulu stok kelas yang udah kita rapikan. Ini sudah kelihatan videonya teman-teman? Sudah, Kak. Kalau di saya belum nih. Belum terlihat, Kak Dila. Ini sudah di-share Kak Dahlan. Baru terlihat screen-nya saja, tapi videonya belum berjalan. Oh, saya off. Kita ambil dulu stok kelas yang udah kita rapikan. Oh, di saya sudah jalan itu ya? Kalau screen-nya sudah, tapi videonya belum ada. Oke. Screen-nya sudah, di saya sudah jalan semua nih. Ya. Oh, jangan-jangan yang ini ya? Kalau di saya baru screen-nya aja. Oke, salah. Ini ya, sudah ya? Belum. Kok belum? Nah, udah ini. Nah, ya tadi. Hah? Kok di saya malah jadinya belum? Wait. Sebentar, jadi hilang. Coba saya stop share. Keluar. Nggak muncul lagi. Ya. Sebentar, dia hilang. Jadi di video yang akan teman-teman lihat ini adalah tutorialnya ya, tutorial dari kantong kresek yang tadi kita tunjukkan di Gens tadi ya, bagaimana cara membuatnya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan juga ketika menggunakan alat-alat yang akan kita lihat di video ini. Ya, Kak Dila, silakan dicoba lagi untuk buka videonya. Nggak ada ya? Tadi bisa di Baru screen-nya aja yang keluar. Coba di play.
Ini sudah terlihat, teman-teman? Ya, sudah. Sudah terlihat, Kak. Kita upload stok kelas yang udah kita rapikan. Ini kalau lambat-lambat mohon maaf ya, karena menggunakan kamera seadanya gitu. Iya, Kak, nggak apa-apa. Iya. Ini kantong kresek yang kita sudah pilah ya, sudah kita siapkan khusus kantong kresek, kita kasih wadah khusus. Ini di sini saya sedang mengambil kantong kresek yang akan saya gunakan. Kita akan membuat kreasi dari kantong plastik. Ya. Bahan-bahan sudah kita siapkan. Ya. Ketika sudah kita siapkan, setelah itu kita akan dari plastik dan sebuah kreasi ya. Kantong kresek itu ketika kita ingin bikin kreasi ya, nggak langsung kita gosok gitu, tapi kita potong-potong dulu gitu, seperti ini supaya tidak ada gelembungan ketika ditiriskan atau kerutan ketika ditiriskan nanti. Makanya biar lurus, biar ketika di pressnya itu pakai tiriskan itu rapi, kita gunting-gunting dulu sisi-sisi kanan kiri, artinya tidak secara utuh kita langsung gosok gitu. Nah, kertasnya pun harus yang tebal ya, jangan terlalu tipis. Karena kalau kertasnya tipis, nanti dia akan cepat melelehnya gitu, nggak tahan panas. Ini setelah digosok tadi ya hasilnya. Ini bisa diceritain mungkin, Kak, ini mau bikin apa? Ini mau bikin tadi, kita mau bikin tanaman keladi ya, keladi pucuk merah ya. Ini proses pembuatannya ya. Ini nggak pakai pola, saya bikinnya langsung aja saya gunting secara spontan gitu. Nggak pakai mal. Nah, ini daun hijaunya. Kemudian kalau keladi merah itu kan ada warnanya ya, ada warna tambahan merahnya. Nah, kita bikin bagian tengahnya ini bolongan ya. Kemudian kita berikan sisi-sisinya seperti urap atau akar-akar daunnya. Gitu. Nah, sisi tengahnya ini kan bolong. Nah, ini buat warna tambahannya. Ya. Warna tambahannya pink. Kita ambil kresek itu kan warnanya macam-macam ya. Jadi kita bisa ngambil warna sesuai warna bunga yang kita pengenkan. Ini lapisan tengahnya. Kita gosok lagi. Ya. Jangan terlalu panas setrikaannya. Kemudian jangan terlalu adem juga. Kalau adem ya lama ngepresnya gitu. Terlalu panas pun akan lumer gitu, nggak tahan panas. Jadi yang sedang-sedang aja. Kita gosok, nah kita rapikan sisi-sisi pinggirnya. Ini videonya pakai Zoom ya, jadi agak delay-nya lama banget. Jadi mohon maaf kalau kualitas gambarnya kurang memuaskan. Gitu. Oke, setelah rapi, nah ini kita butuh kawat untuk batang-batangnya ya. Kita linting dari tadi, batang itu kan hijau misalnya atau hitam, kita linting dari kantong kreseknya lagi gitu.
bagian ujungnya kita berikan lem tembak atau lem lilin, ya. Kemudian kita linting. Ini kok bilang nggak jalan videonya? Di teman-teman berjalan nggak videonya? Maksudnya ke tahap selanjutnya enggak? Atau masih dikawat? Berjalan ya? Masih digunting. Oh, masih digunting. Berarti beda-beda nih delaynya. Nah, ini langsung otomatis nih, delaynya langsung lompat berarti. Berhenti pas di megang kawat, Kak. Oh, iya belum. Iya jadi. Nah ini hasil jadinya teman-teman. Ini sampai jadi teman-teman. Dari lintingan-lintingan tadi ya, bawahnya itu dalamannya itu ada styrofoam, kemudian atasnya ini. Akhir nih Kak. Ya. Ini untuk tanahnya ya, misalnya tanah miniatur tanahnya pakai tadi teh celup bekas gitu. Pokoknya kita manfaatin yang ada di sekitar kita aja gitu. Ada teh celup, oh ini kayaknya cocok buat serbuk-serbuk kayak tanahnya gitu. Itu silakan aja gitu. Atau bekas sisa gergaji kayu itu kan banyak tuh, itu juga bisa gitu. Tapi kalau gergaji kayu kan kita mungkin ada kendala ya, gimana nyarinya, apakah beli, ketika kita ngambil kan orang juga belum tentu ngasih gitu. Tapi kalau teh bekas celup itu kan mudah banget gitu. Kita habis ngeteh, itu bisa kita keringkan, bisa kita jemur, habis itu kan bisa kita jadiin tadi semacam serbuk tanah atau pupuk di atasnya gitu. Jadi ini yang bisa saya lihatkan ke teman-teman semuanya, yang bisa saya sharing di kesempatan Ngobras Babe pada pertemuan perdana ini ya. Ini hanya satu contoh dari kantong kresek, ternyata bisa loh kita bikin seperti ini gitu. Dari kreasi kantong kresek ini gitu. Sebetulnya banyak sekali ya jenis-jenis kantong kresek yang lainnya gitu yang bisa kita manfaatkan. Kalau kita misalnya klik aja, kita mungkin nggak tahu nama-nama tanaman hias gitu ya. Itu kan mudah sekarang mah kita nyarinya. Bisa kita di Google, kita ketik tanaman hias apa nih yang mau kita lihat, yang mau kita bikin, atau bunga apa yang mau kita bikin. Nah, itu bisa sekarang mudah gitu kita lihat. Nah, tinggal kita duplikasikan aja gitu dari tanaman yang asli, kita bikin sesuatu yang memang hampir menyerupai gitu. Kayak saya bikin apa tadi namanya ya? Saya lupa tanamannya. Ini yang saya bikin. Itu. Ini ada di meja hias kerja saya gitu ya di rumah. Jadi kalau ngelihat zoom aja itu kan rapat emang bete juga ya. Tapi kan ada sesuatu yang kita lihat kanan kiri bunga cantik kan jadi segar gitu. Jadi apapun ya, ini ada kuningannya. Pokoknya ini bunga apa tadi ya? Saya lupa. Sering lihat tapi lupa namanya. Tapi ini yang bisa saya lihat ya, bikin ya seperti ini gitu. Ada warna kuningnya, ini putih. Ini bukan putih sebetulnya. Kalau di asli yang saya pegang, ini warnanya krem gitu ya. Ini plastik, semuanya plastik yang saya gunakan ini ya, bahan-bahannya plastik gitu. Jadi hampir semuanya ya nggak bermodal. Paling bermodalnya beli kawat sama beli lem tembak ya, sama pot. Nah, pot juga pilihan. Apakah teman-teman potnya mau bikin dari kardus, apakah mau beli pot yang di tukang pot itu kan ada kan yang 5.000, yang 3.000, atau pengen yang wah banget yang lebih tebal itu juga lebih mahal tentunya harganya. Tinggal
ya teman-teman aja kreasinya gitu. Mau bikin yang lebih hemat ya berarti kita harus zero cost ya, semuanya nggak keluar gitu. Tapi sesuatu itu kan nggak mungkin nggak keluar uang semua gitu. Tapi pasti minimal ada uang yang kita keluarkan, walaupun tingkat nominal itu berbeda-beda gitu. Mungkin saya di sini bikin hanya mengeluarkan untuk lem tembak sama kawat. Bisa aja teman-teman nggak keluarin sama sekali gitu, karena memang udah kesehariannya gitu bikin usaha seperti ini gitu. Itu kan bisa gitu secara kehematan. Nah, tadi di tengah-tengah acara ya saya bilang bahwa dari kantong kresek ini ternyata nggak hanya menjadi kreasi seni gitu ya, tapi juga ternyata kalau teman-teman lihat ya, itu di marketplace ya, jualan-jualan online ternyata banyak juga pelaku kreativitas menjual kreasinya itu di marketplace itu ada gitu. Kalau teman-teman lihat di Lazada misalnya, di Shopee, di Bukalapak, itu ternyata banyak sekali harga-harga yang mereka tawarkan. Nah, kalau kita klik ya, kita buka di marketplace, ternyata ada dua nih. Ada yang betul-betul bunga dari plastik, ya. Ada juga yang bunga yang memang betul-betul dari kantong kresek. Nah, ternyata kalau kita lihat lagi lebih detail, harganya juga jadi, misalnya kita belanja dapat kantong kresek itu kan gratis. Ternyata ketika kita kreasiin, kita jual, nah itu di marketplace itu harganya bisa sampai 25.000, ada yang sampai 50.000, tergantung dari keindahan dari kreasi yang kita bikin gitu. Ini hanya contoh-contoh. Nah ini seperti ini ya. Ini tanaman aslinya, ini sekitar 20.000 atau 10.000. Ini tanaman keladi merahnya gitu. Terus ada lagi Kak Dila kalau nggak salah. Nah ini bunga matahari ya. Ini dari kantong kresek ya. Ini harganya 35.900 gitu. Belum ongkirnya gitu. Artinya benar-benar memberikan nilai ekonomis juga gitu. Jadi ini kantong kresek warna biru, warna hijau, kemudian plastik hijau sama kuning, terus tengahnya itu plastik hitam, divariasiin, dipres sama setrikaan, udah jadi sederhana. Menurut orang mungkin itu kan biasa. Mungkin kalau orang yang melihat itu memang biasa gitu, tapi sesuatu yang nggak mungkin bisa. Kayak saya aja, di rumah kan itu kan ada mbak ya. Ketika saya lihatkan aja dia, ini beneran dari kantong kresek masa sih? Ya, orang yang baru melihat itu pasti bilangnya gitu. Kaget gitu, maksudnya kantong kresek kok bisa seperti ini. Ini harganya. Nah ini bunga plastik juga gitu ya. Sederhana gitu, tapi nilainya ini luar biasa 50.000 gitu. Nah, selain kreasi-kreasi yang bisa kita jual tadi ya, kita juga bisa manfaatkan untuk ini juga kantong kresek ya. Harganya 49.000 gitu. Plastik semuanya gitu, kawat. Kalau proses pembuatannya ya teman-teman sama, proses pembuatannya sama. Tinggal yang membedakannya itu jenis tanamannya aja, jenis tanaman hiasnya, jenis bunga hiasnya, itu yang membedakan. Kalau proses kerjanya pun sama gitu, hampir sama. Digunting dulu pinggiran kreseknya, kemudian ditiriskan, kemudian dilinting, sama semuanya, hampir sama proses pembuatannya ya. Yang membedakan tadi jenis tanamannya, kayak misalnya tanaman pohon keladi itu kan banyak ya, keladi kurang lebih ada 16 jenis keladi. Nah, kita bikin aja tuh 1 sampai 16. Itu juga udah lumayan warna plastik yang harus kita butuhkan. Nah, kemudian karena tadi kita di awal ingin memberikan solusi ya, jadi teman-teman juga jangan sampai setelah ini misalnya, beli kantong kresek warna hijau, beli kantong kresek warna kuning, beli kantong kresek apa yang belum ada, boleh warna putih misalnya, sampai beli nggak usah gitu. Jadi manfaatkan aja yang ada, ditampung aja di rumah, misalnya pengen bikin bunga ini, ditampung aja kalau memang belum ada gitu. Jadi jangan sampai kita niat yang ingin mengurangi sampah, toh kok jadi membeli sampah gitu, membeli kantong kresek. Itu jangan sampai juga seperti itu ya. Baik, kalau dari saya cukup di sini saja Kak Dila ya, sharing pada kesempatan acara Ngobras Babe di pertemuan perdana ini ya. Silakan saya kembalikan ke host. Mungkin ada teman-teman yang ingin sharing atau berbagi pengalaman dari kegiatan-kegiatan teman-teman yang sudah lama mungkin berkecimpung di dunia kreativitas ini. Silakan aja sharing dengan kita, dengan kami di sini di pertemuan ini. Silakan
kembali ke host. Nanti jangan lupa kita ada sesi foto ya. Kita foto bersama untuk kenang-kenangan. Videonya saya mohon dibuka aja gitu nanti ya. Silakan host Kak Dila. Terima kasih Kak Dahlan. Alhamdulillah materinya luar biasa ya. Kita jadi tahu kantong kresek itu digunakan untuk apa saja dari kesempatan ini, dan ternyata nilai jualnya juga lumayan gitu kan. Nah, itu menjadi sesuatu yang berharga, dari sampah menjadi memiliki nilai atau value. Baik teman-teman, kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mau sharing pengalaman yang lain, dipersilakan. Ada kira-kira yang ingin bertanya? Oh iya nih Kak Dahlan, yang tadi games itu kira-kira mau dikasih apa ya? Ya, untuk pemenang yang ikut challenge game tadi ya, karena ini temanya kita kantong kresek, jadi nanti akan saya akan buatkan souvenir cindera mata dari kantong kresek juga gitu. Ada juara 1, juara 2, juara 3 nggak Pak? Ya, untuk Kak Agung tadi ya, yang sudah berhasil menjawab, insya Allah nanti akan saya siapkan. Nanti japri aja nomor yang ada di player ya, alamatnya di mana akan saya kirimkan, insya Allah saya paketkan kalau sudah jadi. Untuk teman-teman yang lainnya pun, insya Allah kalau ada pertemuan ngobras lagi, ini aja kita aktif untuk menjawab dan sebagainya, biar ada interaksi timbal balik TikToknya gitu ya. Ya itu Kak Dila, silakan. Selamat kepada Kak Agung, dengan akun Agung WWF mendapatkan hadiah souvenir ya Kak, souvenir hasil karya dari kantong kresek insya Allah. Nah, nanti akan dikirimkan oleh Kak Dahlan langsung ya. Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan? Boleh di kolom chat juga atau boleh secara langsung open mic. Oke, Kak Dahlan tadi kan ada yang kayak putik gitu ya, itu boleh diceritain nggak bikinnya itu seperti apa yang tadi Kak Dahlan tunjukin, bukan yang di video Kak, yang katanya ditaruh di meja belajar. Nah betul Kak, itu kan ada yang putik seperti itu tuh Kak. Nah kira-kira bikinnya itu seperti apa ya? Ini ya, kalau hiasan bunganya ya, klip bunganya ini nggak ada videonya ya, jadi sayang sekali saya nggak bikin. Jadi kantong kresek ada penggaris kan, ukuran penggaris ya, lebarnya penggaris sepanjang 30 cm itu kurang lebih. Nah, plastiknya itu diratakan dengan ukuran penggaris aja, kemudian ditekuk dua, teman-teman tekuk dua, kemudian dipotong, digunting setengahnya ya. Setengahnya digunting seperti itu. Nah, kemudian atasnya ini dilem tembak. Nah, kemudian kita putar nanti dia akan mengikuti gitu. Jadi kayak ngebuka gitu, kayak mekar jadinya. Seperti itu cara proses bunganya. Itu berarti plastiknya dua warna ya Kak, atas kuning, bawahnya krem, terus digabung gitu ya Kak? Iya betul. Ini terpisah, kuning dulu kita linting, kita mutari kawatnya, kemudian kremnya kita putarkan dengan kawatnya. Setelah itu bagian daun merahnya, pucuk merahnya, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau insya Allah kalau sudah berani mencoba, teman-teman nanti akan akan mengalir sendiri gitu. Oh bukan ini gimana ya? Pasti udah bisa aja gitu insya Allah. Yang penting pertama awalnya ya niat sama mencoba aja dulu gitu. Kalau untuk bagus atau enggaknya itu kan ya siapapun bisa menilai gitu ya. Tapi yang penting kita udah bisa mencoba gitu. Udah bisa memulai untuk melakukan kreativitas gitu. Minimal kita menjadi tadi orang yang bisa memberikan solusi untuk mengurangi sampah aja. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Kita masih ada waktu. Ya. Kalau nggak ada, langsung ini aja Kak Dila. Kita foto bersama ya. Insya Allah teman-teman yang bergabung hampir dari beberapa titik kota ya. Ini sudah oke ya teman-teman ya, tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini sesi terakhir kita adalah foto bersama.
Silakan yang kameranya bisa dibuka. Dibuka. Oke. Silakan ya. Kita siap-siap dulu Pak Dahlan. Ya, silakan. Karina. Astagfirullahaladzim. Nah, Ayo Kak Dila yang foto ya. Saya nggak bisa soalnya. Oke, sudah siap ya. 1, 2, 3. Oke. niat Kata banget pakai nih. gaya bebas. Oke, bebas. Boleh. 1, 2, Kita jempol 3. aja dah. Oke. Oke. Oke, teman-teman yang sudah bergabung, mohon maaf ya kalau saya nggak bisa menyebutkan satu persatu nama-nama dari teman-teman yang sudah bergabung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu memberikan manfaat untuk orang lain juga. Ya. Amin. Terima kasih untuk Kak Adila ya yang sudah membantu kegiatan ngobras pada pertemuan perdana ini. Silakan Kak Adila untuk closing. Terima kasih Kak Dahlan atas materi yang luar biasa pada siang hari ini. Alhamdulillah hari ini kita tambah ilmu lagi tentang kreativitas, walaupun menurut Kak Dahlan tadi itu bukan hal yang baru, tapi kalau menurut saya itu adalah suatu hal yang baru ya. Insya Allah kita semua di rumah mencoba ya memilah sampah, kemudian menggunakan kembali, atau tadi dibuat sesuatu hal yang lebih berharga, mempunyai nilai jual, sehingga kita dengan hal yang kecil bisa menyelamatkan bumi ini. Demi siapa? Demi generasi kita selanjutnya, insya Allah. Ya, mari sama-sama kita tutup sesi yang sangat menarik ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi terima kasih atas atensi teman-teman untuk hadir ke acara Zoom meeting kali ini. Semoga kita bisa bertemu dalam kesempatan yang lainnya. Mohon maaf kalau tadi ada kesalahan teknis dan lain-lain. Insya Allah kita berjumpa dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Adalan, Kadila. Terima kasih. Keren. Ya, yang mau live silakan ya. Live duluan ya Pak. Ya. Terima kasih semuanya.